Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa Salsabila Arnanda, bidang kajian Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Rebranding Radio Play 19ers dalam mengelola brand image dengan pendekatan studi kasus pada Radio Play 19ers sebagai radio anak muda Bandung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa konteks penelitian secara singkat, dimulai dari radio. Radio adalah media yang berfungsi sebagai komunikasi, informasi, hiburan, dan pendidikan. Radio juga mudah dibawa kemana-mana, murah, dan merakyat. Kemudian juga perkembangan radio. Saat ini perkembangan radio di Bandung meningkat akibat digitalisasi yang memudahkan masyarakat untuk sebagai pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, digitalisasi yang meningkat itu maksudnya beberapa radio sudah menggunakan layanan internetnya atau secara layanan streaming online untuk mempermudah masyarakat mendengarkan radio melalui gadgetnya masing-masing. Kemudian radio 99ers. Radio 99ers dengan frekuensi 100 FM menarik bagi saya teliti dikarenakan melakukan rebranding. Nah, rebrandingnya itu pada akhir Desember tahun 2015. Rebrandingnya tersendiri pun diubah menjadi Radio Play 99ers. Nah, Radio Play 99ers dengan segmentasi usia 17-35 tahun memberikan hiburan yang lebih kreatif, motivasi, dan inspirasi. Kemudian sebelum rebranding, citra perusahaan Radio 99ers itu dinilai negatif oleh masyarakat Bandung, dikarenakan sebagai radio agamis yang membantu salah satu komunitas Islam untuk bekerja sama. Namun tidak menutup kemungkinan citra perusahaan 99ers sudah memang negatif oleh masyarakat Kota Bandung. Kemudian ada pertanyaan penelitian, yaitu mengapa perusahaan Radio Play 99ers memilih rebranding dan meningkatkan citra perusahaan, bagaimana proses rebranding yang dilakukan Radio 99ers menjadi Radio Play 99ers, dan bagaimana perusahaan dalam mengatasi kendala rebranding. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya, sama seperti pertanyaan penelitian, yaitu mengetahui alasan perusahaan Play 99ers memilih rebranding dalam meningkatkan citra perusahaan, mengetahui proses rebranding yang dilakukan Radio 99ers sehingga menjadi Radio Play 99ers, dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam melakukan rebranding. Nah, di sini metode penelitiannya saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Baik, saya akan menjelaskan kerangka pemikirannya, yaitu rebranding Radio Play 99ers dalam mengelola brand image dengan latar belakang yaitu alasan rebranding, proses rebranding, dan kendala perusahaan. Saya menggunakan teori ketergantungan media dengan konsep repositioning, renaming, redesigning, dan relaunching. Nah, dalam kerangka ini menghasilkan model yaitu rebranding Radio Play 99ers. Pembahasan yang pertama yaitu alasan perusahaan Play 99ers rebranding, yaitu perubahan manajemen. Nah, perubahan manajemen itu pergantian pemilikan dari owner lama menjual sahamnya kepada owner baru. Lalu ada konsepnya itu memperbarui program dengan yang lebih nyata dan berbeda, dan perubahan kualitas. Perubahan kualitasnya pun seperti divisi-divisi atau staf karyawan. Dan yang kedua yaitu branding PR kepada khalayak. Branding PR-nya itu melalui klien, event offline, dan sosial media. Kliennya itu lebih ke klien eksternal untuk memperkenalkan brand. Kemudian yang kedua ada event offline, event mingguan dan bulanan, dan sosial media menjadi sarana untuk memperkenalkan brand kepada khalayak luas. Kemudian juga ada membangun brand image, yaitu dengan cara tim kreatif dan marketing public relation. Yang keempat ada mempertahankan brand image dengan segmentasi dan konsistensi. Konsistensi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada ciri khasnya, yaitu slogan dengan slogan Be Creative and Let's Play 99ers dengan program-program inovatifnya dan penyiar yang menjadi ciri khas Radio Play 99ers. Kemudian pembahasan keduanya ada proses rebranding, yaitu repositioning, renaming, redesigning, dan relaunching. Repositioningnya itu lebih perkembangan tren dengan goals yang ingin dicapai, yaitu perkembangan segmentasi usia 17-35 tahun dengan menggunakan konsep positioning yang berbeda. Kemudian renamingnya filosofi radio, yaitu mengganti nama dari Radio 99ers menjadi Radio Play 99ers, dan redesigningnya identitas perusahaan, yaitu mendesain ulang website, terus logo, terus identitas perusahaan seperti ID card, pamflet, dan flyer. Kemudian yang terakhir launchingnya yaitu melalui visit eksternal, on air, sosial media, dan press conference. Kemudian juga ada pembahasan ketiga yaitu kendalanya, yaitu keterbatasan dana karena berangkat dari perusahaan yang pailit atau yang sudah melakukan rebranding, terus persepsi khalayak yang dinilai sebagai radio yang negatif. Terus yang kedua, solusinya itu tetap konsisten, kerjasama, dan tetap melakukan promosi. Nah, solusi ini menjadi daya tarik untuk masyarakat lebih aware kepada Radio Play 99ers, karena Radio 99ers itu sudah rebranding menjadi Radio Play 99ers, maka solusi yang terbaik itu adalah konsisten, kerjasama, dan promosi.
Kemudian di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu alasan Radio Planet Niners melakukan rebranding adalah karena perubahan konsep dan perbedaan manajemen yang didasari oleh pergantian kepemilikan, di mana pemilik lama Budiman Somali dan istrinya Lisa Marlina menjual kepemilikannya kepada Irsan Budiarto pada tahun 2015. Kemudian juga ada proses rebranding yang terjadi pada Radio Planet Niners terdiri dari renaming, yaitu penentuan nama, logo, slogan, dan emblem lainnya. Kemudian repositioning yang ditujukan dengan segmentasi Radio Planet Niners yang lebih baru, dan yaitu dilanjutkan dengan redesigning, menentukan perubahan tampilan logo, elemen brand yang menjadi identitas perusahaan, dan terakhir relaunching. Nah, yang ketiga kesimpulannya itu kendala Radio Planet Niners untuk melakukan satu branding ialah keterbatasan dana dan persepsi halayak. Kemudian solusi yang terbaik untuk melakukan dari kendala tersebut yaitu dengan cara perusahaan harus fokus dengan memiliki komitmen dan konsistensi yang tidak berubah. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.